Di studio Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri, dan juga kami sudah terhubung bersama dengan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Fahmi, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Kasa, baik-baik. Ya, saya kan ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kalau kita lihat maraknya fenomena penambang ilegal ini sebetulnya sudah menjadi kisah lama ya Pak. Ya. Berdasarkan pengalaman Anda, sebetulnya apa sih yang menyebabkan maraknya tambang ilegal? Bahkan penemuannya bahkan lebih dari 2.000 lokasi nih Pak. Sebetulnya apa penyebabnya, kemudian kenapa hal ini bisa dibiarkan? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Saya mencoba untuk menginikan kembali ya, rewind kembali pemikiran saya, pengalaman saya saat saya menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Penambangan Tanpa Izin tahun 2004. Saat itu kebetulan ketuanya adalah dari Angkatan Darat, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Slamet Singgih ya. Dulu sebagai koordinatornya adalah Bapak Menko Polhukam. Saat itu memang hampir sama kondisinya seperti sekarang, dan kita melakukan langkah-langkah yang sangat komprehensif, yang sangat sistematis dan juga konsisten ya saat itu ya. Dan saya melihat di sana ada beberapa faktor ya Mbak ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Yang pertama adalah masalah perundang-undangan. Undang-undangan ini ada kesan bahwa seolah-olah, ya mohon maaf mungkin saya salah, jadi dari kepala daerah ini seperti tidak diberikan kewenangan ya. Kemudian terutama dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan ya, pengelolaannya. Sehingga mereka seperti acuh tidak peduli dengan masalah ini. Kemudian yang kedua adalah masalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Karena kalau kita melihat penambangan ilegal ini seperti halnya perjudian. Jadi dia sekali waktu dia akan tiarap, dan pada saat penegakan hukum kemudian melemah, maka dia akan bangkit kembali. Mengapa demikian? Karena memang ada keuntungan yang finansial yang luar biasa besar ya. Karena kan untuk negara sama sekali tidak ada, tapi bagi oknum-oknum, terutama si pelaku penambangan ini, mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Dan untuk melindunginya tidak menutup mata bahwa itu dilakukan dengan memberikan semacam setoran ya kepada seluruh oknum-oknum instansi terkait. Karena masalah pertambangan ini kan bukan hanya kepolisian saja, tapi semua oknum terkait ya, instansi terkait. Nah, kemudian selain itu juga ada birokrasi yang berbelit-belit. Saya pernah menemukan satu pertambangan rakyat yang memang sudah dikelola oleh rakyat sekian lama ya, puluhan tahun, bahkan sudah ada yang lebih dari 100 tahun ya. Tiba-tiba kemudian ada peraturan tidak boleh menambang. Nah, di sana kondisi sosial masyarakat di sekitar tempat penambangan ilegal itu memang sangat memprihatinkan ya. Sehingga pada waktu diadakan tindakan penegakan hukum, mereka melakukan perlawanan. Nah, tentunya ini kan menjadi masalah dalam hal penegakan hukum. Kemudian juga kita melihat bahwa tingkat kesejahteraan dari oknum-oknum ya, daripada aparat sipil negara ya, baik dari kepolisian, kemudian juga dari instansi terkait lainnya yang berada di daerah sekitar tambang ilegal itu kan juga mereka masih jauh daripada memadai. Jadi tidak bisa menjadi sesuatu yang pembenaran memang, tetapi ini pun juga secara manusiawi juga membuat mereka tergoda ya. Dan tentunya kalau untuk penangan atau keterlibatan mereka kan bukan hanya dari lapisan bawah saja, tetapi juga itu pasti sampai ke atas ya. Karena kan bagaimanapun juga pada saat itu dilakukan penindakan mulai dari pimpinan kesatuannya sampai dengan pelaksana di lapangan. Tapi memang ini sesuatu hal yang mudah tetapi dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan ya. Karena memang dilakukan, kalau boleh dikatakan istilahnya dari dulu tuh secara berjamaah ya. Dan banyak untuk kepentingan pribadi maupun juga untuk kepentingan kelompok ya. Ada mungkin dari ormas dan lain sebagainya ya. Ataupun preman-preman demikian ya. Oke, artinya ini cukup polemik gitu, karena tidak hanya melibatkan satu institusi atau oknum, melainkan dari hulu ke hilir ini semuanya ada keterlibatan ya Pak Ito ya. Saya akan minta tanggapannya kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi, sebetulnya kalau pandangan Anda apa sih yang menyebabkan maraknya penambang ilegal ini merajalela, dan yang justru ini sulit untuk diberantas begitu, padahal sejumlah pejabat tinggi seperti Gibran Rakabuming, kemudian kemudian juga ini menjadi sorotan publik begitu, sebetulnya ini kemana dananya mengalir begitu? Apakah betul untuk aktivitas politik atau seperti apa?
Ya, jadi illegal mining itu salah satunya ya. Sebelumnya kan juga ada illegal lodging, ada mafia migas, ada banyak ilegal yang lain yang itu merugikan pada negara itu ya. Jadi pengalaman saya pernah menjadi anggota tim anti mafia migas yang ketuanya Besor Basri. Jadi memang mereka itu sangat powerful gitu ya. Dia melakukan illegal lodging tadi, itu keuntungan yang sangat besar sekali. Nah, untuk melindungi tadi agar illegal mining tadi dapat berjalan lancar seperti katakan Pak itu tadi maka perlu ada backing yang kuat. Nah, backing yang kuat ini tidak hanya aparat atau oknum aparat Kalau kemarin misalnya pernyataan salah satu polisi bahwa dananya mengalir sampai ke kabar skrim itu saya kira masuk akal juga Tetapi tidak hanya aparat, termasuk juga saya kira pemerintahan Apakah itu aparat pemerintah atau anggota DPR misalnya. Dulu pada waktu kasus penyaluran gas di Madura itu kan melibatkan bupati, melibatkan DPRD. Nah, ini memang yang membuat seorang Ganjar dan Gibran aja ngeri di situ, karena memang benar-benar ngeri dan seolah tidak tersentuh tadi. Nah, kenapa tidak tersentuh? Karena mereka bisa juga bermain dalam hal pembuatan aturan. Tadi Pak Tito juga menyebut itu sehingga aturan tadi itu dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan illegal mining tadi itu tidak tersentuh tadi. Nah, kemudian juga ada backing dari aparat keamanan yang kemudian itu, dan yang ketiga dana tadi itu mengalirnya kemana-mana Pengalaman dari tim anti mafia migas itu mengalirnya itu sampai ke partai politik atau ormas dan sangat sulit ditindak. Jadi waktu itu kami merekomendasikan ke Presiden agar Petra yang waktu itu kita ikuti sebagai sarang dari mafia migas itu dibubarkan, dan atas endorse Jokowi kemudian itu dibubarkan. Sebelumnya SBY itu nggak mampu membubarkan. Waktu itu Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN itu menyatakan saya nggak sanggup karena ada kekuatan langit 7. Nah, ini kekuatan langit 7 ini kan sangat dahsyat Jadi itu yang menyebabkan illegal mining itu tumbuh subur dengan cukup besar, dan itu sebenarnya tidak tersentuh sama sekali Bahkan kemarin misalnya Menko Polhukam Mahfud MD itu sudah mengusulkan agar pernyataan dari polisi tadi itu diusut oleh KPK. Tapi kan KPK nggak bergerak juga. Jadi tadi seperti katakan Pak itu tadi, sama harus ada peraturan yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum yang itu tidak membedakan siapapun tadi. Nah, yang ketiga adalah aturan tadi dibuat sedemikian rupa sehingga mempersempit ruang gerak dari illegal mining tadi itu, Mbak Sasa. Oke, sebetulnya langit 7 atau ring 1 yang Anda maksud ini sebetulnya pihak-pihak mana saja, Pak Fahmi? Nah, dari hasil kajian kami di tim anti mafia migas, ini saya kira polanya sama Jadi ring 1 tadi itu meliputi tadi misalnya elit-elit dari partai, elit ormas. Nah, kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang dia membuat aturan tadi atau membuat undang-undang yang memungkinkan bahwa illegal lodging itu sulit ditindak. Maka kemudian saya setuju dengan Pak itu tadi, aturannya ini harus diperbaiki. Kemudian ada penegakan hukum yang adil Nah, kemudian yang ketiga harus ada efek jera tadi Jadi kalau misalnya itu terbukti memang melakukan pelanggaran illegal mining, maka ya harus ditindak dengan tegas supaya ke depan itu tidak ada lagi yang berani melakukan illegal mining Sebab kalau tidak
ya itu kemudian tumbuh subur gitu ya. Ini seluruh Indonesia hampir ada illegal mining, dan mestinya ini kan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Nah ini justru kemakmuran mafia itu seperti itu, Mbak Sasa. Oke, saya akan menanyakan pendapat kepada Pak Ito. Siapa Pak langit ketujuh ini dan apakah betul ada petinggi Polri yang terlibat? Yang pertama mungkin yang disampaikan Pak Fahmi saya sangat setuju ya, karena mungkin tugas beliau juga sama dengan saya dulu ya, di anti untuk penambangan tanpa izin ya Mbak ya. Kemudian saya juga pernah waktu Kapolda Riau terlibat dalam penanganan illegal logging ya. Itu kita cukup berhasil. Kenapa? Karena kita melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan ya akademisi untuk faktor-faktor penyebabnya. Tadi sudah disampaikan contohnya misalnya, kalau ini ditertibkan maka akan ada orang-orang yang kehilangan dalam tanda kutip pencaharian yang ilegal ya. Ini untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok ya. Nah tentunya ini pun juga harus menjadi sesuatu mungkin pertimbangan bagi pemerintah. Kalau misalnya ini tertibkan seperti pengalaman kami dulu, mungkin Pak Fahmi juga sama, ini akan berdampak kepada masyarakat kecil di bawah yang sudah berpuluh tahun dia mengelola tambang tersebut ya. Kemudian tentunya ini harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Yang kedua, kepada aparat juga tentunya perlu ada insentif. Karena kalau ini ditertibkan tentunya negara akan bisa mendapatkan potensi keuntungan yang besar ya. Kemudian ini bisa disisihkan untuk para petugas di lapangan. Itu pernah dialami oleh kita dulu, tim Satgas itu juga mendapatkan insentif ya. Sehingga ada semangat ya untuk menyelesaikan ini. Kemudian tentunya di sini peran masyarakat ini sangat besar ya Mbak ya. Kenapa? Karena di sini masyarakat juga kan setiap hari mengetahui, tapi mereka diam saja. Karena pengalaman kami ini sudah merata ya, baik untuk masyarakat setempat, kemudian sampai dengan oknum-oknum, sampai dengan yang masuk ke dalam ranah politik dan sebagainya. Yang paling penting sekarang adalah undang-undangnya. Undang-undangnya itu sebagai dasar hukum daripada para penegak hukum. Negara kita kan negara hukum. Nah penegak hukum ini harus melaksanakan secara konsisten. Jadi kalau misalnya mereka sudah mulai menurun penegakan hukumnya, tentunya pimpinan daripada masing-masing kesatuan penegak hukum ini melakukan evaluasi. Kenapa? Karena biasanya ini akan kembali lagi marak ya. Karena tadi kan sesuatu yang ilegal pasti menghasilkan potensi keuntungan yang besar ya. Cuan yang melimpah. Cuan melimpah ya. Kalau misalnya yang legal pasti orang tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Oke, Pak Ito dan juga Pak Fahmi, semakin menarik dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena segmen Mining Zone terkait dengan heboh tambang ilegal, dugaan setoran ke petinggi Polri hingga anak Jokowi sentil bikin kuat, masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Closing Bell. Anda kembali menyaksikan Closing Bell dalam segmen Mining Zone, dan kami masih bersama dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juga Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Saya akan ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, menyambung dialog kita sebelum jeda tadi, Anda mengatakan bahwa perlu keterlibatan dari masyarakat. Lalu bagaimana Pak, kalau selama ini sebetulnya masyarakat sudah melaporkan, tapi kemudian laporan ini kenapa sih Pak tidak berani untuk ditindaklanjuti? Ya, mungkin kalau saya berdasarkan data ya Mbak ya, bahwa di Mabes Polri itu saya tahu betul ada data-data tentang penindakan illegal mining ya, yang sudah dilansir oleh Pak Kapolri juga kemarin, mungkin akhir tahun nanti. Itu tentunya semua berdasarkan dari laporan masyarakat. Hanya kan kita belum tahu yang tadi disampaikan Pak Fahmi tadi, demikian banyaknya illegal mining di Indonesia ini kan tidak mungkin bisa terjangkau atau tertangani secara optimal oleh Polri ya. Di sini kita juga melihat ya bahwa laporan dari masyarakat kepada Polri ini kan saat ini di Mabes Polri ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Tipiter ya. Itu waktu saya kabar eskrim kita sangat intens melakukan penegakan hukum. Tetapi kembali yang saya sampaikan Mbak, bahwa masalah ini adalah sifatnya penanganannya harus komprehensif karena melibatkan juga oknum-oknum daripada instansi-instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, termasuk ormas dan lain sebagainya. Nah, sehingga penanganannya ini pun harus dilakukan secara terkoordinatif ya. Dalam hal ini mungkin menurut saya sesuai pengalaman pada saat saya dulu ditangani langsung oleh Bapak Menko Polhukam.
Karena ini kan masalah penegakan hukumnya, kemudian masalah... Berarti artinya Menko Polhukam juga saat ini harus terjun langsung ya Pak? Beliau yang langsung mengkoordinir. Jadi Polri bagian daripada Satgas ya. Satgas yang dibentuk oleh Bapak Menko Polhukam. Karena ini kan sudah menjadi perbincangan publik, sudah menjadi perhatian pasti daripada Bapak Presiden ya. Tentunya Pak Menko Polhukam mengambil inisiatif, mengumpulkan semua, mendatakan, kemudian melakukan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi siapa saja yang diduga terlibat, karena bagaimanapun juga kita harus menguji kebenarannya ya, tidak hanya berdasarkan isu. Laporan masyarakat ini kan juga harus dibuktikan, itu yang mungkin memerlukan waktu bagi Polri ya. Oke, menarik ini Pak, harus dibuktikan, tidak hanya sekedar isu. Nah, terkait dengan perbincangan publik yang sedang ramai juga Pak, ada isu terkait dengan setoran nih Pak ke perwira tinggi Polri, tapi kemudian disampaikan ini kemudian ditarik lagi. Sebetulnya apa sih Pak dibalik keganjilan ini? Yang pertama secara logika ya Mbak, bahwa yang bersangkutan itu kan diambil videonya itu pada saat bulan Februari. Kemudian baru dimunculkan sekitar bulan November ya. Pertanyaannya kenapa dan ada apa? Yang kedua kemudian beredar surat-surat yang sebetulnya itu adalah surat yang sifatnya rahasia. Ya, tentang surat hasil penyelidikan ya, yang dilakukan oleh Bitpropam, dimunculkan kepada melalui publik, melalui media, dan tentunya itu kan kita harus mengecek dulu, karena di dalam kepolisian ini ada sistem administrasi yang mencatat kapan surat masuk, kepada siapa menerimanya ya, kita mengatakan ekspedisi ya, kemudian apa disposisi daripada pejabat yang menerima laporan itu kan tinggal dicek itu kan. Dan tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa hal itu seperti disampaikan oleh Pak Kabareskrim ya. Isu itu terhadap seorang Kabareskrim, pengalaman saya 2 tahun menjadi Kabareskrim banyak sekali Mbak. Ya, kalau misalnya isu itu disampaikan kemudian misalnya ada beberapa orang yang mengatakan Kabareskrim dinonaktifkan dulu, nanti kasihan Kabareskrimnya bisa nonaktif, aktif nonaktif, aktif hanya karena isu. Nah, sehingga di situ betul-betul harus dibuktikan. Karena apa? Untuk bisa menghadap seorang Kabareskrim itu ada proteksi yang demikian ketat ya, mulai dari ruang tamu, kemudian ajudan, kemudian sekpri, dan diambil oleh CCTV. Tinggal dibuktikan saja kalau memang betul yang bersangkutan betul menyampaikan ketemu langsung kepada Kabareskrim, tinggal dilihat kapan waktunya, kan jejak digital tidak bisa dihapus. Tapi kan sekarang sudah dicabut ya. Nah, sekarang saksi kuncinya adalah Saudara Ismail Bolong. Kalau Ismail Bolong sudah bisa diamankan, kemudian dia harus membuktikan apa yang disampaikan, tentunya ini harus didalami. Data-data dia itu harus didalami secara betul objektif ya, transparan, sehingga betul-betul akan bisa diungkap apakah memang betul yang disampaikan, termasuk setoran kepada pejabat daerah sampai ke Mabes Polri, itu harus bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya berdasarkan isu saja. Oke, saya akan masih membahas terkait dengan setoran kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi, terkait dengan setoran, ini salah satu dugaan dana tambang ilegal ini mengalir bagi aktivitas politik di daerah begitu Pak. Di mana biasanya cukup gurih menjelang pilkada ataupun ada pemilu, khususnya nanti menjelang 2023, 2024. Pandangan Anda seperti apa Pak Fahmi? Ya, saya kira itu sesungguhnya itu ya, suatu indikasi yang sangat jelas itu ya, bahwa oknum aparat, apakah itu aparat keamanan atau juga aparat eksekutif Pemda dan juga DPRD itu ya. Karena sebelumnya kan sudah KPK pernah menangkap bupati dan itu melibatkan anggota DPRD juga. Nah, itu indikasi itu ya, bahwa illegal mining atau juga penyaluran gas itu setorannya sampai ke daerah. Nah, tetapi apa yang diungkapkan oleh siapa polisi yang di video tadi itu ya, kemudian dicabut kembali, ini saya pikir juga merupakan indikasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja itu ya. Bahkan Pak Mahfud MD itu sudah meminta KPK harus turun tangan. Nah, tadi yang diinginkan oleh Pak Ito itu ya, harus dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Ya KPK tadi. Berdasarkan itu tadi kemudian diselidiki secara adil, tidak perlu dinonaktifkan di Kabareskrim tadi gitu ya. Jadi memang itu nggak bisa dibiarkan saja, tapi juga tidak bisa dibiarkan sebagai fitnah kan. Maka perlu ada penyelidikan. Nah, siapa yang melakukan penyelidikan? Ya KPK. Itu satu. Nah, kemudian saya kira ini kerugian negara itu sudah sangat besar sekali dengan illegal mining ini, karena
tersebar hampir di seluruh Indonesia tadi, kalau dana yang itu bisa dikumpulkan masuk negara, taruhlah dari pajak saja lah, itu besar sekali, bisa untuk membiayai APBN, bisa untuk membiayai pengurangan kemiskinan, sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, saya kira Pak Mahfud nggak cukup. Ini penting gitu ya. Ini perlu komitmen dari RI1. Pak Jokowi harus melangkah gitu ya, seperti pada saat Pak Jokowi membubarkan Petra. Nah, saya yakin kalau Pak Jokowi memulai, kemudian Pak Mahfud melanjutkan, ini akan bisa menjadi tindakan preventif untuk mengurangi illegal mining tadi, Mbak Sasa. Oke, Pak Fahmi, tapi artinya apakah maraknya tambang ilegal ini akan semakin menjamur, apalagi jelang pilkada? Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang tidak ada perubahan aturan, tidak ada perubahan perilaku dari aparat keamanan maupun aparat pemerintahan, maka ini akan semakin marak menjelang pilkada, menjelang pilpres. Karena dulu kajian kami itu dia bahwa dananya itu mengalir kemana-mana, sehingga itu menjadi indikasi kesulitan untuk memberantas atau menghentikan mafia migas. Nah, yang sama terjadi pada illegal mining. Nah, ini tersebar di berbagai daerah. Ini jauh lebih sulit juga. Maka tadi saya berharap gitu ya, Jokowi kembali memberikan komitmen untuk memberantas illegal mining tadi, untuk menyelamatkan kekayaan negara tadi, akan untuk kemakmuran bagi rakyat tadi. Oke, baik, memang dibutuhkan komitmen yang kuat ya Pak ya, dari berbagai pihak, tidak hanya dari satu pihak ataupun dari pemerintah saja. Menarik sekali perbincangan kita, tapi sayang sekali durasi kami terbatas. Terima kasih atas waktunya Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabaris Krim Polri, sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga Fahmi Radi, pengamat ekonom energi UGM. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.